Let's go. Jesus, amen. Iblis, no, no, no. Wataw. Apakah Yesus ada di hatimu? Ada, Kak. Mana? Ini dia, ini dia, ini dia. Halo adik-adik, kita ketemu lagi dalam ibadah minggu ini. Gimana? Masih tetap semangat dan sukacita? Puji Tuhan kalau adik-adik masih tetap semangat dan sukacita. Ya, walaupun masih sekolah di rumah, ibadah di rumah, banyak tugas-tugas mungkin tetap dari sekolah. Atau minggu ini ada banyak adik-adik mungkin yang sedang menghadapi ulangan-ulangan ya. Ujian-ujian. Sekarang hari ini kita mau lupain dulu semuanya itu. Ya, kita mau arahkan hati kita, pikiran kita semuanya untuk bersukacita memuji Tuhan ya. Siapa yang mau sama Kak Eva? Kita bernyanyi memuji Tuhan, menyembah Tuhan supaya apa? Refresh lagi semangat dan iman kita tetap bertumbuh dan kuat di dalam Tuhan. Ya adik-adik, oke siap-siap semuanya, boleh berdiri, boleh sambil menari, boleh bebas berekspresi ya. Atau yang pasti keluarkan suaranya dong biar telinga kita dengar, kita semangat terus. Oke. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Oh, it's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Gega Warrior, let's go. Itu dia tadi adik-adik ya. Kasih Tuhan tidak pernah berakhir, tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Kita harus tetap percaya ya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, kita mau tetap pandang sama Tuhan Yesus. Setuju adik-adik? Oke, adik-adik sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau dengar Tuhan bicara lewat firman-Nya. Mari adik-adik, sebelum kita dengar firman, kita mau menaikkan satu lagu untuk menyembah Tuhan. Kita mau bersyukur ya atas anugerah Tuhan buat hidup kita sampai saat ini. Dan kita tahu
Tuhan punya rencana kalau kita masih ada sampai saat ini untuk menjadi berkat, menyatakan kasih Tuhan dan kebaikan Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Mari adik-adik, nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Benar adik-adik, ada kasih karunia, ada anugerah Tuhan untuk membuat hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kita naikkan pujian ini adik-adik. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenang kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih anugerah-Mu. Adik-adik, kita berdoa untuk sebelum kita mendengar firman Tuhan. Semuanya tutup matanya dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang boleh kami terima sampai pada hari ini. Tuhan, sekarang kami mau Tuhan buka hati dan telinga kami untuk mendengar Tuhan bicara melalui firman-Mu. Tuhan Yesus, berkati kami semua yang mendengar, supaya ada roh yang dengar-dengaran, duduk diam Tuhan, dan roh pengertian yang Tuhan berikan supaya kami mengerti apa yang Tuhan sampaikan. Kami mau belajar apa dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan juga menolong setiap kami yang mendengar untuk kami juga bisa menjadi pelaku firman. Tuhan, kami berdoa untuk Kak Stanley yang membawakan firman Tuhan.
Engkau urapi dan berkati dia Tuhan dengan hikmat yang daripadamu, supaya Kak Stanley dapat menyampaikan maksud Tuhan dengan kata-kata yang dapat dimengerti dan dipahami oleh adik-adik semua yang mendengarkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, sekarang yang bawain firman Tuhan, yang akan cerita firman Tuhan adalah Kak Stanley. Yuk kita panggil Kak Stanley sama-sama. Kak Stanley. Oke, terima kasih Kak Eva. Teman-teman diberkati ya oleh pujian penyembahan yang tadi Kak Eva bawakan. Nah teman-teman, kita mau masuki tema yang baru untuk minggu ini ya. Temanya apa? Temanya adalah demikian: Yesus mati di kayu salib supaya kita tidak lagi hidup dalam dosa ya. Semangat, kita mau dengar firman Tuhan. Tetapi sebelumnya kakak mau sampaikan ayat hafalan kita yang baru untuk minggu ini ya. Ayat hafalan kita diambil dari Galatia 2 ayat 20a. Ya, sekali lagi ayat hafalan kita ada di Galatia 2 ayat 20a. Ya, sama-sama ambil Alkitabnya. Teman-teman, kita mau baca ya, Galatia 2 ayat 20a. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, adik-adik, teman-teman hafalkan ya, ini ayat hafalan kita. Ya, siap dengar firman Tuhan? Kakak mau berdoa dulu buat setiap kita ya. Bapa di surga, kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Berkati setiap kami, untuk setiap kami boleh mendengar, kami boleh konsentrasi, kami boleh fokus untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu Tuhan memerdekakan hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, haleluya, amin. Teman-teman ya, siapa yang masih ingat firman Tuhan waktu Jumat Agung sama Paskah kemarin? Masih ingat ya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama merenungkan kematian Tuhan Yesus yang sudah menebus dosa. Teman-teman di rumah, ya kita semua, termasuk kakak, termasuk papa mama, kita semua di sini, ya kan. Kemudian juga waktu Paskah kita juga mengingat kebangkitan Tuhan Yesus, ya, yang sudah bangkit dari kematian, menebus dosa kita dan naik ke surga. Nah, teman-teman, kalau begitu, pertanyaannya, Kak, kenapa Yesus mau mati buat setiap kita? Ya kan, mungkin ada pertanyaan, kok Yesus mau ya mati buat setiap kita? Nah adik-adik, jawabannya ya simpel. Kenapa sih Tuhan Yesus mau mati buat setiap kita nih yang berdosa, yang suka nggak taat? Firman Tuhan waktu di Jumat Agung dan Paskah katakan, Yohanes 3 ayat 16 katakan apa demikian bunyinya adik-adik? Ya, bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita, adik-adik, teman-teman, kakak yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wow, luar biasa. Bapa di surga mengasihi teman-teman di rumah, mengasihi kita semua, mengasihi kakak. Ya, bahkan ada satu ayat lagi kakak mau bacakan ya, tentang kasih Tuhan di 2 Petrus 3 ayat 9. Nah, 2 Petrus 3 ayat 9, boleh buka Alkitabnya, kakak buka Alkitab kakak. 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada orang yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Wow, kasih Allah begitu besar buat teman-teman di rumah, buat kita semua, buat kakak, buat semua orang. Dia begitu mengasihi kita, bahkan dia buktikan dengan dia mengirim anaknya yang tunggal dan mati di kayu salib untuk menebus dosa teman-teman dan kakak. Nah, kalau begitu, kalau kita sudah ditebus, boleh gak sih kita berbuat dosa, sengaja berbuat dosa? Tidak boleh adik-adik ya. Kita mau baca firman-Nya ya, kita buka langsung Roma pasal 6 ayat 1 sampai 6 ya. Kakak bacakan, teman-teman di rumah boleh simak. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ayat 2 dengan jelas katakan teman-teman, boleh simak. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Ayat 3, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Adik-adik, gak boleh ya, jangan, kan kita udah percaya Tuhan Yesus, buat dosa aja, nyontek aja,
ngelawan aja, ya kan, berbohong aja, mencuri aja. Jangan adik-adik ya, jangan pakai itu sebagai kesempatan untuk berbuat dosa. Kenapa? Karena di ayat 5 dikatakan kita sudah diberi hidup yang baru. Waktu kita percaya Tuhan Yesus, kita menerima anugerah keselamatan, kita diberi hidup yang baru. Adik-adik, teman-teman di rumah, kita semua menerima hidup yang baru. Bahkan di firman Tuhan dalam kitab Yeskiel dikatakan kita diberikan hati yang baru, ya kan, supaya kita bisa taat kepada firman Tuhan. Nah, bukan cuma kita menerima hidup yang baru, tetapi juga firman Tuhan katakan kita diberi anugerah, kuasa untuk boleh taat kepada firman Tuhan, untuk boleh hidup di dalam firman Tuhan, untuk boleh hidup menaati apa yang Tuhan kehendaki. Ya kan? Kakak persingkat ayat 11 kita mau baca. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Nah, adik-adik, siapa di sini percaya Tuhan Yesus? Kakak percaya, adik-adik percaya Tuhan Yesus. Amin. Ketika adik-adik, teman-teman di rumah ya, kita semua, kakak ya, kita semua orang-orang yang mengenal Tuhan. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, kita diselamatkan. Firman Tuhan katakan bukan cuma kita menerima anugerah keselamatan, tetapi juga kita harus hidup, ya kan, untuk Kristus. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, hidup kita dipersembahkan untuk Kristus. Ya enggak lagi sengaja, ntar kalau berbuat dosa ya minta ampun aja. Tidak, ya kan. Tetapi jadikan hidup kita untuk diberikan kepada Kristus. Tidak lagi sengaja berbuat dosa, nyontek, ya kan, berbohong, ya kan, mengambil apa yang bukan miliknya alias mencuri, dan banyak hal perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Allah. Kita mau tinggalin tuh kebiasaan buruk yang biasa kita lakukan, ya kan, ngomong kotor, ya kan, lidah kita dipakai untuk mengutuki manusia, kata-kata kotor, kasih julukan kepada teman-temannya yang kata-katanya tidak baik, tidak memberkati, ngomong-ngomong yang perkataan yang tidak membangun, itu dibuang. Jangan lagi dilakukan, ya kan, gosipin orang, ya kan, terus apalagi ngelawan papa mama, di sekolah juga ngelawan guru, itu tidak boleh dilakukan. Kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yuk kita sudah terima hidup yang baru, dan kita diberi kuasa, anugerah, kemampuan untuk boleh taat. Bukan karena kita bisa, ya, bukan karena adik-adik teman-teman bisa taat, tetapi karena Tuhan Yesus yang kasih kemampuan, anugerah yang memampukan kita untuk bisa taat. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes pasal ke-5 katakan perintahnya itu tidak berat, ya, karena yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Artinya apa adik-adik? Kita bisa taat sama firman Tuhan karena Tuhan Yesus yang memampukan kita. Ada iman ya yang memampukan kita untuk kita bisa taat. Siapa di sini mau taat sama firman Tuhan? Amin. Mau ya? Satu ayat terakhir sebelum kita berdoa, kita buka 2 Korintus 5 ayat 15. Ini bunyinya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia. Amin. Siapa di sini yang sudah percaya Tuhan Yesus mau memberi hidupnya untuk Tuhan? Mau ya? Kita mau beri hidup kita untuk Tuhan. Enggak lagi kita pergunakan lidah bibir kita untuk ngomong kotor, pikiran kita memikirkan hal-hal yang jahat, anggota tubuh kita, tangan, kaki, apapun dari itu hidup kita dipersembahkan untuk dosa. Tidak, kita mau serahkan hidup kita buat Tuhan Yesus. Amin. Yuk. Kakak mau berdoa buat adik-adik, ya adik-adik, teman-teman di rumah boleh lipat tangan, kita mau datang sama Tuhan. Bapa di surga, kami sudah dengar firman-Mu Tuhan. Kami bersyukur bahwa Tuhan, kami ditebus oleh kematian Yesus di kayu salib. Kami menerima anugerah Tuhan, kami dilayakkan, kami diangkat jadi anak-Mu ketika kami percaya, dosa-dosa kami diampuni. Dan kami bersyukur Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami juga mau Tuhan, sebagai bentuk ketaatan, sebagai bentuk ucapan syukur, sebagai bentuk kasih kami kepadamu yang sudah menebus kami. Kami mau memberi hidup kami Tuhan kepada Tuhan. Kami enggak lagi Tuhan menyerahkan Tuhan hidup kami, anggota tubuh kami untuk melakukan kebiasaan-kebiasaan yang buruk yang dulu kami biasa lakukan. Kami mau tinggalkan, kami mau buang itu semua Tuhan, dosa-dosa yang kami biasa lakukan. Adik-adik boleh enggak di rumah sambil menonton, adik-adik boleh ambil waktu 1 menit untuk boleh datang sama Tuhan. Adik-adik boleh renungkan hal-hal apa yang masih adik-adik teman-teman rekan-rekan lakukan di rumah. Entahkah mungkin kita masih suka berbohong, entahkah kita masih suka mencuri,
Entahkah kita masih suka melakukan hal-hal yang tidak berkenan? Ada banyak hal yang mungkin Roh Kudus hari ini berbicara kepada engkau di rumah dan mengingatkan engkau bahwa itu hal-hal yang tidak baik yang harus dibuang. Mari kita mau sama-sama tanggalkan itu. Seperti yang firman Tuhan katakan, bahwa kita dipanggil ya tidak lagi untuk hidup untuk diri kita sendiri, tetapi untuk Dia. Bapa di surga, engkau melihat, engkau mendengar anak-anakmu di rumah Tuhan yang sedang menyaksikan ibadah ini. Engkau juga mengetuk pintu hatinya. Tuhan, Engkau berbicara kepada mereka. Jika ada hal-hal yang mungkin mereka masih biasa lakukan, hal yang tidak baik dan mereka mau bertobat, biar Roh Kudus Engkau yang mengingatkan mereka Tuhan, supaya juga Tuhan mereka boleh meninggalkan kebiasaan yang lama dan mereka boleh ambil komitmen ya untuk mereka boleh menyerahkan hidup mereka kepada Tuhan Yesus. Untuk menyerahkan semua yang ada dalam hidup mereka kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Tolong anak-anakmu sebagaimana firman Tuhan yang tadi kami boleh dengar Tuhan. Bahwa Tuhan kami mengalahkan dunia. Yaitu orang-orang yang lahir dari Allah. Dan kami bisa taat kepada firman Tuhan. Bukan karena kami bisa. Tetapi karena Allah yang memampukan. Karena kasih karunia daripadamu. Karena Roh Kudus yang menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Nah adik-adik, teman-teman, kita mau taat firman Tuhan ya. Kita mau menyerahkan hidup kita buat Tuhan. Ya kan? Kita mau menyerahkan semua yang ada pada kita kepada Tuhan. Amin. Diberkati adik-adik oleh firman Tuhan ya. Nah kita mau akhiri ibadah kita. Tetapi sebelum kita mau akhiri ibadah kita, siapa di sini yang ujian? Ya, beberapa dari kita mungkin sedang ngalamin ujian sekolah di rumah masing-masing. Kita mau berdoa sebentar ya. Kakak mau ajak teman-teman di rumah untuk kita sama-sama berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang ujian sekolah dan ujiannya di rumah bersama. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus berkati anak-anakmu Tuhan. Yang mungkin beberapa dari mereka sedang ujian sekolah di rumah. Tuhan berkati mereka Tuhan. Supaya Tuhan sekalipun bersekolah dari rumah mereka tetap semangat. Mereka tetap antusias, mereka juga boleh belajar Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan. Sungguh Tuhan Engkau memberkati anak-anakmu Tuhan yang takut akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Hikmat daripadamu, penyertaan daripadamu menyertai setiap mereka. Mereka bisa mengerjakan soal-soal dengan baik Tuhan. Dengan benar Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sertai juga orang tua yang mendampingi Tuhan. Setiap teman-teman di rumah yang belajar di rumah. Biar juga Tuhan ada anugerah kasih karunia yang menyertai setiap papa mama di rumah, orang tua untuk menyertai anak-anak di rumah belajar. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Yuk adik-adik kita mau berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, kita mau akhiri ibadah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita sama-sama katakan amin. Terima kasih adik-adik, tetap semangat, kita mau serius, kita mau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Dan teman-teman di rumah jangan lupa untuk juga terus mengerjakan pemuritan di rumah bersama orang tua di rumah. Tetap semangat, Kega Warrior, let's go. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.